Kenapa ada yang bisnis yang seumur hidup itu cuma ada satu outlet, dan di lain sisi juga ada bisnis yang 3 tahun aja itu udah sampai 100 outlet. Kenapa juga ada orang di Indonesia ini yang nuangin waktunya 16 jam sehari tapi bisnisnya segitu-segitu aja dan cuma punya 1-5 outlet aja, daripada yang lain tuh sampai 100 outlet, 1000 outlet bahkan lebih dalam kurun waktu yang singkat banget, cuma 3 tahun aja. Dan kenapa bisnis-bisnis Indonesia, entrepreneur di sana tuh harus jadiin franchise ini sebagai tujuan bukan sebagai pilihan. Oke teman-teman, selamat datang di startfranchise.id. Salam kenal buat kalian semua. Perkenalkan, saya di sini Rejal selaku co-founder di Start Franchise, dan di video kali ini gue bakal ngejelasin the beauty of franchise di Indonesia ini. Di sini bakal aku jelasin tahapan-tahapan level-levelnya bisnis di Indonesia dan kira-kira kalian ada di level mana nih. Jadi sebelum kita mulai video ini, kalian siapin catatan aja biar kalian tuh jadi naik level. Dari mungkin kalian tuh pasti banyak banget di stuck di level 2. Jadi semoga kalian habis nonton video ini bakal naik level 3, level 4 dan seterusnya. Ini juga ada riset nih berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yaitu cuma 95% aja bisnis Indonesia yang stuck di level 2. Jadi cuma 5% yang naik di level 3 dan di level 4. Level pertama, bayangin kalau ada self-employed, bayangin ada seseorang yang jualan nasi goreng. Nasi goreng itu cuma satu orang. Nah di sini nih, dia semua handle sendiri 16 jam sehari. 8 jam itu buat tiduran, 24 jam sehari ya. Nah ini orangnya nih, let's say dia Abang Maul, jualan nasi goreng. Dia dari pagi, jam 6 pagi langsung ke tempat pasar buat nge-handle nasi gorengnya, running nasi gorengnya, buat operasional nasi goreng juga dari Bang Maul semuanya. Semuanya selama 16 jam tuh dia scaling nasi gorengnya. Lalu di nextnya, nah ini gambaran nih, dia nge-handle semuanya dari waktu operasional, masak nasi gorengnya, semua di-handle sama Bang Maul, accountingnya, semua di-handle dari Bang Maul, dan juga tim marketingnya buat cari Google Maps, buat video-videoin konten, buat undang influencer ke tempat nasi gorengnya, itu semua di-handle Bang Maul. Dan di suatu sisi dia tuh sadar kayak, oh aku tuh harus naik level tingkat tuh. Dia lihat sekeliling dan ketemu cara kedua, itu udah pakai human leverage. Di level 2 ini, di human leverage, Bang Maul itu tadi udah dapat ilmu baru, yaitu dia mulai gunain waktu orang lain buat ngejalanin bisnisnya ini. Dia memakai waktu orang lain, sudah punya branding sendiri juga, dan waktu awalnya dia cuma nasi goreng biasa, dia juga dapetin brandingnya jadi Start Nasi Goreng, dan udah ada seragam sendiri, sudah ada SOP sendiri. Jadi Bang Maul ini dalam waktu sehari yang tadi 16 jam itu gak kepake semuanya di bagian ngurus operasional nasi gorengnya. Jadi mungkin cuma 2 jam aja di ngurusi di nasi gorengnya. 14 jam lainnya itu dia mikir, Bang Maul mikir gimana caranya buat ekspansi jadi 2 outlet, 3 outlet, 4 outlet, 5 outlet, dan seterusnya. Nah dari sini dia mulai ngerekrut nih, gunain waktu orang lain buat jalanin bisnis dia dengan keuntungan, kemanfaatan dia berikan payment dari orang-orang tersebut. Nah jadi udah ada yang bikin accountingnya, udah bikin, ada orang yang ngurus buat sosial medianya, ada orang juga buat ngurus di operasional hariannya gitu. Jadi Bang Maul ini waktunya udah fleksibel, banyak banget, udah bisa networking sana sini, cari resep baru, kulik resep baru, kulik gimana tempatnya yang ramai itu gimana. Jadi tadi yang sempat saya mention di awal, kalau 95% bisnis Indonesia tuh semuanya stuck di level ini. Jadi cuma ngehandlein human leverage itu sendiri. Dan 5%-nya yang dipakai orang-orang bisnis atau entrepreneur Indonesia yang bagus tuh pakai apa? Yaitu pakai namanya sistem franchise. Nah jadi waktu Bang Maul ini jalan-jalan nih, dia lihat kompetitor yang dulu startnya tuh sama. Tapi Bang Maul ini di start nasi goreng cuma punya 5 outlet. Dia lihat kompetitornya nih, nasi goreng Mas Jaya, dia udah punya 100 outlet dalam 2 tahun. Dia jadi mikir, Bang Maul, gimana sih kok bisa dia dapat 100 outlet, kok aku cuma 5 outlet doang. Dia udah mulai kulik-kulik lagi dan ternyata nemuin satu jawaban dari kulikan dan thinking dari nasi goreng dari Mas Jayanya. Sekarang dia udah naik level ke level 3, yaitu sistem franchise. Buat entrepreneur, kalian harus naik level, jangan cuma stop di level 2 aja, human leverage doang, atau bahkan masih di level 1 di self-employed. Kalian harus scaling up di level ketiga, yaitu sistem franchise. Karena waktu di sistem franchise ini semuanya serba efisien,
growth-nya cepet banget dan duplicatable dan bisa ngebantuin banyak orang juga, gak cuma dari diri kalian sendiri tapi juga bantu dari investor yang punya dana nganggur gitu. Jadi Bang Maul tadi udah masuk ke level 3, masuk ke levelnya franchise. Dia udah punya sistem, udah punya SOP yang udah jelas banget. Dia udah punya duplicatable opportunity. Jadi nasi gorengnya itu tadi bisa di scaling up, bisa di openin cabang baru tanpa Bang Maul muter duitnya sendiri. Karena kalau pakai duit dari Bang Maul sendiri, dia kekumpul waktu 5 outlet ke 6 outletnya, mungkin perlu waktu 6 bulan buat buka, buat keuntungannya dari 5 outlet itu, buat buka cabang baru lagi ke outlet ke 6. Capex-nya tuh mahal banget, tapi kalau dia udah pakai sistem franchise, Capex-nya jadi mirih capital expenditure-nya karena dibantu dana dari investor lain gitu. Ini dia Bang Maul dari start nasi goreng udah punya sistemnya franchise, dia juga ikut pameran franchise. Dia bukan lagi 2 tahun 5 outlet, tapi perhitungannya udah beda nih mindsetnya Bang Maul. Satu pameran 20 outlet gitu. Jadi gimana sih caranya Bang Maul dapat 100 outlet? Jadi dia tinggal butuh ikut 5 pameran franchise buat dapetin 100 outlet gitu. Pola pikirnya tuh udah beda, bukan lagi waktu buat dapetin 5 outlet itu, tapi pameran buat dapetin 20 outlet itu. Bang Maul udah punya datanya, udah punya franchise sistemnya dan juga udah ikut pameran-pameran franchise yang bikin scalable franchise Bang Maul makin cepat. Sebelumnya, kenapa Bang Maul ini kepikiran pameran franchise? Karena dia lihat orang-orang yang luar itu ikut semua pameran franchise. Dan kalau kalian juga lihat nih di pameran-pameran franchise, ada di video startfranchise.id, ini bukti realnya kalau di Indonesia cuma butuh satu pameran aja, pameran franchise selama 3 hari, dia bakal dapat 20 outlet baru secara langsung. Cuma butuh 3 hari aja gitu. Maka dari itu tadi Bang Maul ikuti strateginya dari nasi goreng Mas Jaya, ikut pameran franchise. Oke teman-teman start franchise, jadi kalian udah sampai di level mana nih kira-kira? Dan semoga setelah nonton video ini kalian jadi dapat tahu roadmapnya bisnis di Indonesia tuh gimana cara scaling up-nya. Dari tadi level 1 masih self-employee, kalau Bang Maul ini tadi sakit, bisnisnya udah gak jalan. Lalu ke level 2 itu udah pakai human leverage, jadi kalau Bang Maul ini tiba-tiba ada sakit atau keluar kota, bisnisnya tetap jalan, masih ngasilin cash flow buat Bang Maul kesehariannya, dan udah pakai running banyak teman-teman, banyak human leverage-nya orang, bisa juga running 5 outlet tanpa Bang Maul ini ngehandle 100% di semua outlet tersebut. Atau juga di level ketiga yaitu pakai sistemnya franchise, yaitu muterin buat capex-nya itu lebih murah, dapetin outlet banyak itu lebih murah karena gak harus pakai dananya Bang Maul sendiri, tapi bisa ambil dananya dari orang lain, dana dari franchisee. Atau kalian mau naik di level selanjutnya, nah itu di next video aja. Saya bakal jelasin banyak banget seputar franchise, jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau video ini bermanfaat.